Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prabudi Horil Ilham, NIM 1902510039. Saya akan menjelaskan tentang teori sosial hukum Friedman. Menurut Loren M. Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dan Stanford University, ada 34 utama dari sistem hukum legal system, yaitu 1. Isi hukum atau legal substance. 2. Struktur hukum atau legal struktur. 3. Budaya hukum atau legal struktur. Struktur hukum mengangkut aparat penegak hukum. Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansi. Yang dimaksud substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berbeda. Dalam sistem itu, jadi sistem hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia atau termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum, untuk substansinya, hukum yang dibuat tanpa didukung budaya oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegak hukum tidak akan berjalan secara efektif. Rangkuman Omnibus Law. Analisis menurut teori M. Friedman bahwa hukum dipengaruhi oleh 1. Struktur hukum atau polisi, jaksa, dan lembaga keadilan. 2. Substansi hukum atau peraturan perundang-undangan. 3. Budaya hukum atau kebiasaan. Struktur hukum. Menurut berita yang beredar, polisi mendukung RUU Omnibus Law dengan cara tidak memberikan SKCK kepada pelajar yang tercuduk ikut demonstrasi penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan harapan agar mahasiswa tidak ikut serta dalam demokrasi karena banyak orang yang ikut demo tanpa mengetahui apa yang mereka demo, dan dengan kata lain asal berangkat. Budaya hukum. Dalam pemerintahan, DPR diharapkan bisa mewakili rakyat, antara lain menyerap, menghimpun, menumpang, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Namun pada kenyataan, anggota DPR sendiri telah mengesahkan RUU Omnibus Law yang dianggap mengesahkan para buruh karena sebagian warga negara Indonesia adalah bekerja sebagai buruh. Bukan hanya orang tua, banyak juga mahasiswa yang bekerja sebagai buruh untuk membayar kuliahnya agar meringankan beban orang tuanya. Tidak banyak mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Dengan kata lain, pekerjaan buruh adalah pekerjaan yang mencakup semua kalangan. Walaupun RUU Omnibus Law ini ada yang menguntungkan para buruh, namun pada kenyataannya banyak penolakan terhadap RUU Omnibus Law ini karena masyarakat menganggap bahwa DPR tidak melakukan tugasnya untuk merampang aspirasi rakyat. Penolakan yang dilakukan oleh rakyat salah satunya dengan cara demokrasi yang dilakukan di berbagai kota dengan harapan pemerintah akan mencabut atau mengganti RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.